Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi wasallam. Baiklah anak-anakku, untuk pertemuan kali ini kita akan mencoba membahas latihan-latihan soal terkait dengan materi IPA kelas 7 semester genap, yakni berkenaan dengan interaksi makhluk hidup dan lingkungannya. Eh, Di sini ada soal, di dalam sebuah ekosistem air terdapat banyak sekali makhluk hidup yang saling mempengaruhi. Salah satunya adalah zooplankton. Di sini ada zooplankton. Nah, zooplankton ya, pada ekosistem air berperan sebagai, kita lihat di sini zooplankton. Zoo itu kan lebih diartikan pada hewan ya, hewan. Nah, di sini biasanya perannya itu sebagai pemakan tumbuhan. Sehingga kalau misalnya ini diperankan sebagai pemakan tumbuhan, yang dimakan zooplankton, yang dikonsumsi zooplankton itu adalah fitoplankton. Berarti zooplankton itu lebih pada berperan sebagai konsumen tingkat satu ya. Konsumen tingkat satu ini karena zooplankton kita anggap adalah sebagai herbivora. Oke, selanjutnya diketahui ciri sebuah ekosistem sebagai berikut. Terletak di kawasan lingkar kutub utara, sehingga iklimnya sangat dingin. Kemudian berikutnya, nah ini kutub utara nih, ada kutub utara ya, berarti diliputi es biasanya. Vegetasi didominasi oleh lumut daun dan lumut kerak ya. Ini nih berarti tidak ada, jarang lah, jarang-jarang, atau mungkin tidak ada sama sekali tumbuhan tingkat tinggi. Kemudian fauna khasnya adalah bison berbulu tebal. Nah, ini berbulu tebal. Karena untuk hidup berbulu tebal. Nah, ini berarti ekosistem ini merupakan tundra ya. Ya. Kita lanjut materi berikutnya, interaksi. Interaksi yang mungkin terjadi antara kucing dengan tikus. Kucing, tikus. Nah, ini biasanya yang terjadi itu kucing memakan tikus. Sehingga kucing itu berperan sebagai predator. Jadi kucing sebagai predator. Karena kucing sebagai predator, ini tikus itu yang dimakannya, berarti hubungannya adalah predasi ya. Jadi predasi. Ya. Oke, selanjutnya dalam suatu ekosistem kolam terdapat ini ada hewan karnivora, ada bakteri pengurai. Komponen ekosistem tersebut jika disusun menjadi suatu rantai makanan. Nah, kita amati di sini ada zat organik. Zat organik kita anggap ini yang pertama ya. Zat organik yang pertama, kemudian berikutnya zat organik ini biasanya dikonsumsi oleh plankton, diambil oleh plankton. Kemudian plankton itu dimakan oleh herbivora. Kemudian herbivora itu berarti ini hewan ya, hewan herbivora dimakan oleh hewan yang karnivora. Dan hewan karnivora mati, ini biasanya akan diuraikan oleh pengurai. Sehingga susunannya menjadi 4, 3, 5, 1, 2. Lanjut lagi, kumpulan ayam sedang mencari makan di halaman rumah. Kumpulan ayam, kumpulan ayam. Nah ini, kumpulan ayam. Berarti ini adalah kumpulan individu sejenis ayam. Berarti disebutnya adalah populasi. Ya, ini disebutnya populasi. Oke, kita lanjutkan. Suatu padang rumput yang mengalami kekeringan berkepanjangan. Hidup sekelompok zebra dan singa. Akibat kekeringan terjadi penurunan produsen. Peristiwa akan memberikan pengaruh yaitu pada kira-kira pengaruhnya kemana ini? Kalau produsen, berarti rumput-rumput menjadi kekeringan. Berarti zebra akan merasakan dampaknya, singa juga akan merasakan dampaknya. Zebra ini akan kekurangan makanan, kekurangan produsen, kemudian singa akan kurang makanan yaitu biasanya makan
zebra. Nah, jadi kedua-duanya juga tetap akan merasakan dampaknya. Iya. Selanjutnya di sini ada gambar, perhatikan gambar di bawah ini. Ada tikus ular ya. Jika populasi tikus berkurang, ini tikus berkurang. Nah, kita lihat alurnya, tikus itu pertama bisa dimakan ular, kemudian bisa dimakan elang. Jadi ini elang itu bisa langsung makan tikus, bisa juga makan ular. Nah, hal yang akan terjadi adalah, nah kalau kita amati di sini, jika tikus mati, yang akan merasakan secara langsung itu adalah elang. Kenapa elang? Karena satu makanan pokoknya ini tikus ya. Kemudian bisa juga makan ular, tapi ular kan kehabisan makanan juga ya. Tikusnya habis, ya akhirnya elang yang akan merasakan dampak yang paling serius di sini. Ya, lanjut. Interaksi antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis dalam satu lingkungan, yang satu mendapatkan untung, ini yang satu untung ya, yang satu untung, dan satu tidak untung, tidak dirugikan. Tidak untung, tidak dirugikan. Berarti ini simbiosis, namanya adalah komensalisme ya. Jadi tidak untung, tidak dirugikan. Lanjut lagi berikutnya, benalu berdaun hijau. Benalu berdaun hijau. Ini benalu memang kalau di dalam simbiosis itu parasit ya. Dia berdaun hijau. Nah, dalam pembagian itu benalu itu karena dia berdaun hijau dia mampu sebetulnya untuk berfotosintesis. Hanya dia nempel di tumbuhan inang sehingga dia juga mengambil nutrisi dari inangnya dari mangga atau jeruk. Nah, dia berfotosintesis tapi dia ngambil apa? Ngambil nutrisi juga akhirnya. Yang diambil itu kalau nutrisi itu kemo ya, berarti kemo autotrop ya. Jadi kemo autotrop ya. Demikian ya di antara contoh-contoh yang berkenaan dengan interaksi makhluk hidup dalam lingkungan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.